Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Bahasa Indonesia pada program studi pengembangan produk agroindustri. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi terkait dengan bagaimana mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan. Dengan mempelajari bab terkait dengan mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan, Anda akan memahami substansi teks proposal dan ciri-ciri kebahasaannya, baik proposal untuk penelitian maupun proposal untuk kegiatan yang bukan penelitian. Pada akhirnya, Anda diharapkan dapat membuat proposal dengan benar. Sebelum Anda melakukan penelitian untuk skripsi atau melakukan kegiatan lain yang bukan penelitian, misalnya magang, Anda dituntut untuk membuat proposal terlebih dahulu. Proposal penelitian dan proposal kegiatan merupakan produk karya tulis yang sangat penting untuk Anda pahami. Berdasarkan proposal penelitian, Anda melakukan penelitian yang kemudian Anda laporkan dalam bentuk tugas akhir untuk jenjang S1 terapan. Di pihak lain, berdasarkan proposal kegiatan, Anda melakukan kegiatan magang yang kemudian Anda laporkan dalam bentuk tugas akhir atau laporan magang. Sebagai mahasiswa dari masing-masing jenjang itu, Anda membuat kedua karya tulis tersebut untuk memenuhi syarat kelulusan. Perlu diketahui bahwa tidak di semua perguruan tinggi digunakan istilah yang sama untuk tugas akhir. Di lembaga tertentu, semua karya tulis yang menandai berakhirnya jenjang S1 terapan dan D3 disebut dengan tugas akhir. Kapan proposal ditulis? Proposal untuk kegiatan penelitian maupun proposal kegiatan yang bukan penelitian itu sebaiknya ditulis seawal mungkin, dengan mempertimbangkan waktu mencari pustaka, memahami persoalan, merenungkan ide, membuat tim, menulis, mengevaluasi ulang proposal sendiri, evaluasi oleh anggota tim. Jangan sampai terlambat dalam menyerahkan proposal atau ingat waktu yang tersiksa. Biasanya, suatu kegiatan penelitian dan kegiatan yang bukan penelitian itu memiliki batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi, bagaimana cara kita memanajemen waktu untuk membuat suatu proposal tersebut dari awal sampai dengan jadi dengan spare waktu yang cukup seperti itu. Jadi, jangan sampai kita terlambat dalam menyerahkan proposal. Proposal pada dasarnya adalah sebuah usulan, rencana, atau tawaran. Akan tetapi, kini kata proposal lebih sering digunakan daripada ketiga kata yang lain. Makna itu juga digunakan dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna proposal sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Proposal penelitian atau proposal kegiatan dinyatakan layak apabila dirancang dengan baik dan mengikuti kelaziman yang telah disepakati dalam tradisi akademik di Indonesia. Oleh karena itu, baik proposal penelitian maupun proposal kegiatan haruslah didesain dengan benar berdasarkan kerangka pemikiran yang dirujuk, mulai dari penetapan permasalahan sampai dengan metode dan teknik pelaksanaannya. Untuk itu, proposal harus disusun secara objektif, sistematis, dan terencana dalam mengeksplorasi masalah, serta harus diungkapkan secara akurat dan berterima dalam hal gaya penulisannya. Yang pertama terkait dengan isi dan yang kedua terkait dengan formulasi bahasa.
Baik proposal penelitian maupun proposal kegiatan disusun menurut struktur teks tertentu. Struktur teks itu terdiri atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan-tahapan tersebut. Berikut merupakan struktur teks proposal penelitian yang terdiri dari pendahuluan, dasar teori, metode, dan daftar pustaka. Di dalam pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup atau batasan, tujuan dan manfaat, dan hipotesis. Kemudian di dalam dasar teori itu meliputi landasan teori dan tinjauan pustaka. Di dalam metode penelitian terdapat waktu dan lokasi studi, sumber data penelitian, dan alur penelitian. Berikut ini adalah struktur teks dan genre mikro pada proposal penelitian. Struktur teks pendahuluan genre mikro yang diharapkan adalah eksposisi dan atau meliputi deskripsi. Sedangkan fungsi retorisnya adalah memberikan latar belakang penelitian yang akan dilaksanakan, permasalahan yang akan diteliti, gambaran tentang tujuan, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode atau teknik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, struktur teks landasan teori dan atau tinjauan pustaka. Genre mikro yang diharapkan adalah review. Fungsi retorisnya adalah menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang akan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Kemudian menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya dan perbandingan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Struktur teks yang ketiga adalah metode penelitian. Genre mikro yang diharapkan adalah deskripsi dan atau meliputi laporan dan prosedur. Fungsi retorisnya adalah menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang akan diterapkan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Silahkan dipahami terlebih dahulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.